Halo semuanya, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Kali ini kita mau bahas topik yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala ya. Bahkan ada yang sampai misuh-misuh di kolom komentar. Topiknya adalah, kenapa sih pengajuan pinjaman tunai Kredipas gue nggak disetujui? Kredipas itu Kredivo ya. Gue ngerti banget. Rasanya tuh kayak udah siap-siap mau cair, tiba-tiba sistem bilang maaf, transaksi Anda tidak dapat diproses. Sakitnya tuh berasa banget. Apalagi kalau duit itu udah diplot buat bayar sesuatu yang mepet banget. Tenang, di video kali ini gue bakal jelasin 5 penyebab utama kenapa pinjaman tunai Kredipas bisa ditolak. Plus tips biar peluang ACC kamu makin gede. Kita bakal bahas pelan-pelan, santai, sampai tuntas. Pertama, akun masih starter. Oke, ini sering banget kejadian, terutama buat pengguna baru Kredivo. Jadi, di Kredivo itu ada level akun. Starter, Basic, Premium, dan Premium Plus. Nah, pinjaman tunai Kredipas cuma bisa dipakai sama akun Basic, Premium, atau Premium Plus ya. Kalau akun kamu masih starter, ya otomatis nggak bisa ajukan pinjaman tunai. Contohnya gini, bayangin kamu baru bikin akun, limitnya masih kecil. Data yang diminta juga baru sekedar KTP dan nomor HP. Ya sistem belum percaya penuh sama kamu. Mereka mau lihat dulu apakah kamu pengguna yang aman sebelum dikasih akses pinjaman tunai. Solusinya naikin level akun dulu. Biasanya diminta verifikasi data tambahan seperti NPWP, slip gaji atau rekening bank. Setelah naik basic atau premium, baru deh fitur pinjaman tunai kebuka. Kedua, masih ada pinjaman tunai Kredipas yang aktif. Ini poin kedua yang gak kalah penting ya. Kalau kamu udah punya pinjaman uang tunai yang belum lunas, sistem otomatis akan menolak pinjaman ataupun pengajuan baru. Analogi gampangnya, kamu minjem motor temen, baru dipakai seminggu, tiba-tiba kamu minta minjem motor satunya lagi. Ya temen kamu pasti bilang, yang kemarin aja belum dibalikin, masa mau minjem lagi? Nah, Kredipas juga kurang lebih kayak gitu. Kalau pinjaman pertama belum lunas, tunggu sampai lunas dulu baru bisa ajukan lagi. Ketiga, batas maksimal pinjaman di 3 penyedia lain. Nah, ini poin yang jarang orang tahu. Sistem Kredivo ngecek juga apakah kamu punya pinjaman aktif di tempat lain. Batasnya adalah maksimal 3 penyedia layanan pinjaman tunai yang berbeda. Dan Kredipas dihitung sebagai salah satunya. Misalnya, kamu punya pinjaman aktif di S-Pinjam, punya juga di Akulaku, dan di SPayLater. Nah, kalau udah 3, sistem akan otomatis nolak pengajuan baru kamu di Kredipas. Kenapa? Karena kalau kebanyakan pinjaman di berbagai tempat, risiko kamu dianggap tinggi. Risiko gagal bayar ya. Keempat, ada hitung mundur di aplikasi. Kalau pas pengajuan muncul tampilan countdown atau hitung mundur, itu artinya kamu cuma bisa ajukan lagi setelah waktu tersebut habis. Contoh, kamu ajukan pinjaman, ditolak, lalu muncul tulisan bisa ajukan kembali dalam 3 hari 12 jam. Ya udah, tunggu aja sampai waktu itu habis. Maksa ajukan sebelum waktunya habis cuma bikin mental lagi aja. Kelima, tidak sesuai kebijakan dan proses penilaian. Nah, ini yang sering bikin bingung. Kadang semua poin di atas aman, akun udah premium, gak ada pinjaman aktif, gak kena batas 3 penyedia, gak ada hitung mundur, tapi tetap aja ditolak. Kenapa? Karena semua pengajuan akan melalui proses penilaian internal. Sistem menilai dari banyak faktor, mulai dari histori pembayaran, frekuensi transaksi, sampai pola penggunaan limit. Kadang walaupun semuanya aman, sistem tetap memutuskan belum cocok untuk disetujui saat ini. Analogi gampangnya kayak gini. Bayangin kamu mau pinjam duit ke temen dan semua catatan kamu ke dia itu bagus.
Tapi pas dia lagi banyak pengeluaran atau lagi was-was, dia bakal milih buat nggak minjemin dulu. Bukan karena kamu jelek, tapi karena dia emang lagi hati-hati. Tips biar peluang ACC lebih besar. Sekarang gimana caranya biar peluang ACC makin tinggi? Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Pastikan transaksi nggak melebihi limit. Kalau limit kamu cuma 5 juta, jangan ajukan pinjaman tunai lebih dari itu. Bahkan lebih aman kalau ngajuinnya di bawah limit. Bayar tagihan tepat waktu. Jangan lewat jatuh tempo. Bahkan kalau bisa bayar sebelum tanggal jatuh tempo. Ini bikin skor kepercayaan kamu di mata sistem naik. Selanjutnya, lunasi pinjaman di penyedia lain. Kalau kamu udah punya pinjaman di banyak tempat, coba kurangi jumlahnya. Semakin sedikit pinjaman aktif, semakin kecil risiko dianggap overload pinjaman. Terus, coba lagi sistem secara berkala. Kalau sekarang ditolak, jangan langsung nyerah. Tunggu 2-4 minggu, lalu ajukan lagi. Kadang sistem butuh waktu buat melihat perubahan di profil kamu. Contoh kasus biar lebih kebayang ya. Misalnya ada si Andi. Akun dia premium, limitnya 6 juta. Dia baru aja lunasin pinjaman tunai Kredipas minggu lalu. Hari ini dia mau ajukan lagi sebanyak 5 juta. Tapi ternyata di data dia masih punya pinjaman aktif di 3 tempat lain. Hasilnya apa? Ya tentu aja ditolak. Andi lalu melunasi satu pinjaman di tempat lain, nunggu 2 minggu dan coba ajukan lagi 4 juta, pinjaman 4 juta ya. Kali ini ACC, jadi kuncinya bukan cuma di Kredipasnya aja, tapi juga di profil pinjaman kamu secara keseluruhan. Kesimpulannya, kalau pengajuan pinjaman tunai Kredipas kamu nggak disetujui, coba cek dulu level akun, jangan sampai masih di level starter. Pastikan nggak ada pinjaman Kredipas aktif. Terus jumlah penyedia pinjaman lain nggak boleh lebih dari 3 yang aktif ya. Terus perhatikan kalau ada hitung mundur. Ingat, semua pengajuan lewat proses penilaian. Jadi nggak selalu langsung ACC ya. Yang penting tetap jaga histori pembayaran, pakai limit secara bijak, dan jangan buru-buru ajukan lagi setelah ditolak. Kalau keuangan kamu rapi, peluang ACC yakin pasti makin besar ya.